Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Kita ada di pembacaan tarot untuk bulan Oktober 2022. Kali ini akan agak berbeda karena tetap sesinya ada dua, tetapi yang pertama lebih kepada readingan ataupun pesan-pesan secara general mengenai hidup dan segala sektor dan bidangnya. Silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan, dan keduanya baru akan aku bahas mengenai cinta asmara, tapi mungkin lebih kepada yang berhubungan atau in relationship ya. Sebelum kamu masuk ke dalam, pembacaan, timestamp ada di bawah, tetapi aku mau selalu ingatkan bahwa pembacaan ini diambil dari energi yang sangat general karena aku publish secara general, walaupun difokuskan untuk masing-masing zodiak, tapi ini bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Jangan dipaksakan, kalau tidak sesuai bisa cari placement yang lain atau bisa silahkan move on. Kalau kamu nggak sesuai juga dengan akunya, cara aku membacakan, durasi, penempatan iklan juga, please silahkan stop dan move on. Eee Jangan dipaksakan lah ya, pokoknya ya, ambil yang perlu, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya, ya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan kamu. Aries Sun Moon Rising, ini adalah pembacaan general sesi pertama ya, pembacaan general untuk Aries Oktober 2022. Pesan-pesan cerita yang mungkin perlu disampaikan. The bottom of the deck-nya kita punya Six of Cup ya. Di sini dalam keadaan terbalik, kartu pertama ini ada Ace of Cup, jatuhnya dalam keadaan terbalik. Seven of Pentacles juga dalam keadaan terbalik. Knight of Cup dalam keadaan tegap, dan Two of Wands dalam keadaan terbalik. Oke, kalau yang aku lihat di sini, ini nih kayak buat beberapa dari kamu ya, kalau aku dari tadi shuffle itu beberapa kali si Ace of Cup ini nongol dan dalam keadaan memang reverse gitu ya. Dimana mungkin buat beberapa dari kamu mungkin lagi punya perasaan yang gak karu-karuan. Lagi sedih, lagi kecewa mungkin buat beberapa dari kamu. Dan apa ya, mungkin ini masih ada satu situasi yang masih seger gitu ya, yang membuat kamu merasa seperti ini. Buat beberapa dari kamu, tapi ini juga bisa kayak rasanya mungkin buat sebagian dari kamu ini, mengalami kayak rasanya hampa gitu ya, rasanya hampa, ataupun kamu mungkin, eee, menjalani satu rutinitas dan kamu mungkin kurang, apa ya, sorry to say, tapi mungkin kurang piknik buat beberapa dari kamu gitu ya. Maksudnya punya waktu sendiri, punya waktu untuk ngelakuin hal yang bener-bener kamu pengen lakuin, yang kamu really, apa ya, kayak passionate gitu ya, kepada hal tersebut. Tetapi juga buat beberapa dari kamu, ini kalau yang aku rasain, ada sesuatu yang tadinya kamu suka, apa ya, kamu kamu, cinta gitu ya, bisa ini di dalam, eee, hubungan, bisa ini mungkin hal yang kamu lakukan, pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang terjadi yang bikin kamu tuh lama-lama rasanya kayak hampa gitu ya, rasanya kayak, eee, kok nggak fun lagi di sini, kok nggak ada apa ya, kalau bisa dibilang kayak mati rasa gitu ya. Ilfeel gitu, ilfeel, ilang rasa lah, mati terlalu apa ya, terlalu drastis gitu kayaknya. Tapi hal ini tuh diakibatkan karena, kamu udah berusaha gitu ya, kamu udah berusaha. Mungkin lama-lama kayak kamu ngelihat apa yang kamu lakukan kok, bertumbuhnya, berkembangnya, hasilnya tidak sesuai ekspektasi gue, atau bahkan buat beberapa dari kamu, ini bahkan, eee kayak kamu nggak ngelihat ada kemajuan gitu ya, ada perkembangan, ada satu improve yang kamu lihat dengan jelas, signifikan gitu ya. Sehingga mungkin pada saat ini kamu tuh lagi banyak berpikir gitu ya, membayangkan, berpikir, nanti ke depannya gimana?
dan mulai kamu mungkin ngerasa kayak kamu nggak mau lagi ada ataupun kamu tidak mau lagi untuk melakukan berada dalam situasi ini. Karena kamu kayak nggak bisa ngebayangin gue kalau misalnya gue tetap begini, gue tetap di sini, gue tetap ada di hubungan ini, gue tetap bekerja melakukan ini, berusaha kayak gini karena kayak kamu udah cukup menjalani hal ini gitu ya, situasi ini dan kamu melihat kok kayaknya mungkin buat beberapa kamu ini udah makan tahunan gitu ya. Tapi kamu mulai nyari esensinya gitu loh. Mungkin apa yang kamu kamu lakukan mungkin bisa mendatangkan, satu penghasilan ataupun, hal-hal lain ya kalau ini bukan berhubungan dengan bisnis ataupun dengan pekerjaan. Eee, tapi gua tuh rasanya mulai mungkin bosen, ataupun jenuh, ataupun nggak ngerasain happy lagi, eee, hal-hal semacam itu, ya. Tetapi buat beberapa dari kamu, ini ada sesuatu yang membutuhkan pengampunan, pemulihan, mungkin satu hubungan, mungkin bukan hubungan dalam, kisah asmara, tetapi hubungan mungkin antara kamu dengan anak kamu, mungkin kamu dengan saudara kamu, atau kamu dengan orang tua kamu, ataupun teman, ya. Ataupun bahkan diri kamu sendiri. Kadang-kadang kita lupa ya, kita sering gitu ya misalnya, minta maaf, misalnya lagi dari hari raya gitu ya, minta maaf sama, saudara, sama ini dan bla 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 gitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupa, banyak hal yang kadang-kadang kita lakukan yang secara sadar ataupun tidak, itu menyakiti hati kita atau menyakiti diri kita. Nah, itu tuh dimulainya dari dalam gitu ya, kita nggak bisa memberikan sesuatu yang kita nggak punya gitu loh. Nah ini buat beberapa dari kamu ini pesan dari kartu pertama adalah ada sesuatu yang perlu kamu pulihkan, ada sesuatu yang kamu, butuh mungkin pembaharuan gitu untuk adanya perbaikan tersebut ya. Seven of Pentacles dalam keadaan, terbalik dan ini bisa jadi kamu mungkin, eee, ya menghadapi orang yang membuat kamu marah, membuat kamu kecewa, membuat kamu sedih gitu ya. Ada mungkin menghadapi atau dealing dengan orang semacam itu. Seven of Pentacles di sini kalau yang aku lihat masih masih ada residunya gitu ya. Eee, kamu ini nih ibaratnya ngomong, "Udah deh enough, I'm done," gitu ya, gua selesai. Gua nggak mau lagi, gua nggak mau, udah lewat, udah terjadi, dan di sini tuh kayak 1, 2 minggu ini mungkin kamu lagi bergelut dengan perasaan-perasaan tersebut gitu ya, dan akhirnya kamu sampai kepada satu conclusion, "Gua kayaknya udah, selesai di sini. Gua udah kayaknya udah cukup deh. Gua udah." Nah ini kan kadang-kadang orang, nggak peka gitu ya, dan di sini kalau yang aku lihat kamu cukup peka untuk melihat hal-hal yang perlu kamu let go, hal-hal yang perlu kamu lepaskan, ikhlaskan, tuluskan, dan apa yang perlu kamu rubah dan apa yang perlu kamu ganti gitu ya. Kadang sulit gitu ya di saat kita masih berkecamuk tuh perasaan itu untuk ngelihat, "Oh iya nih gue kayaknya udah cukup di sini dan gue harus udah move on lah," gitu ya. Di sini kalau yang aku lihat, kamu tidak mau lagi gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu ini juga masalah investasi ya, mungkin buat beberapa dari kamu ada masalah di sana yang berhubungan dengan investasi. Mungkin kamu naruh uang terus disalahgunakan atau kamu ditipu orang. Nah ini hati-hati kalau misalnya kamu ditawarin untuk investasi, coba cek dulu gitu ya, cek dulu, kelejitannya gimana, dasar hukumnya dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa kamu melakukan atau berinvestasi di tempat dan di cara yang benar. Kalau misalnya tidak, jangan gitu ya. Apalagi dengan situasi yang kayak begini, di mana kamu mungkin lagi mencari, dan mungkin akan ada tawaran, kalau yang aku lihat nih ada tawaran yang masuk gitu ya, karena ini general ya, ada tawaran yang masuk tetapi, eee
ini bisa menjadi satu kayak godaan gitu ya, godaan ataupun, tergiur bisa jadi gitu ya, eee, yang membuat kamu tertarik. Cuman kalau yang aku lihat di sini, eee, kamu masih bimbang gitu ya, masih bimbang. Mungkin dikarenakan apa yang kemampuan kamu mungkin kamu rasa bukan berarti nggak cukup juga, tetapi kalau ini mem bisa membuat masalah baru. Ya, ini contoh, kamu pengen investasi dan ini tuh kayaknya bagus banget. Terus tapi kamu ngerasa, "Aduh, gua nggak cukup nih, finansial finansial gue tuh mepet banget nih." Kalau yang aku lihat di sini, dengan situasi yang saat ini di mana kamunya masih bimbang, nggak jelas segala macam, tahan dulu. Karena kadang-kadang saat kita ngasih ruang dan waktu buat diri kita, saat ini tawaran datang dan rasanya kok kayaknya too good to be true gitu ya. Nah itu perlu memang too good to be true gitu ya, maksudnya, eee, sering kalinya memang too good to be true gitu ya. Cuman kadang-kadang ya namanya orang mau menawarkan sesuatu yang mereka ingin kamu nyemplung gitu ya, pastinya mereka akan bikin segala sesuatunya seindah mungkin, semenarik mungkin, dan membuat orang tuh jadi pengen banget gitu ya. Nah, yang tadi aku bilang, dalam suasana dan pikiran yang mungkin kurang, menentu gitu ya, ataupun kurang stabil, coba deh pikirin dulu. Karena kalau yang aku lihat di sini, tadi balik lagi ke yang aku lagi omongin, mungkin kamu ngerasa lagi nggak ini, ataupun kamu mungkin finansial kamu tidak mencukupi, lalu kamu punya pikiran, "Oh ya coba gue pinjem, atau gue coba, jual apa, coba apa, mencari sesuatu tapi bukan membuat masalah baru," gitu loh. Itu kalau yang aku lihat, message-nya ya buat beberapa dari kamu. Tetapi ini juga bisa menjadi, buat sebagian dari kamu karena ini general bisa juga kadang-kadang ada sangkut pautnya dengan cinta asmara karena banyak, eee, sektor gitu ya hidup ini. Ini juga bisa kamu melihat ada tawaran mungkin orang yang suka sama kamu, orang yang coba deketin kamu, orang yang, menawarkan perhatian ya sama kamu. Tetapi, kamu ngelihat Eee, ini masih energinya kalau yang aku lihat energinya belum stabil gitu ya, kamunya pun masih belum stabil. Two of One dalam keadaan terbalik. Nah iya, dalam kebimbangan. Kalau yang aku lihat ini dalam kebimbangan, karena perasaan juga lagi nggak menentu, kamunya juga mungkin lagi menjalani sesuatu yang, membutuhkan fokus. Kalau yang aku lihat ya fokus dan konsentrasi, kamu lagi pengen lagi berusaha untuk, oke ngambil pelajaran-pelajaran dari apa yang gua dapetin dan gua laluin di masa lalu dan gua pengen fokus ke masa depan, membangun masa depan kamu. Dan kalau yang aku lihat di sini bisa jadi kamu, memutuskan untuk meninggalkan sesuatu yang udah kamu jalanin atau sudah kamu lakuin, cukup lama gitu ya, dan kamu apa ya, lagi mencari gua tuh mau kemana, ke depannya tuh gimana, dan hal-hal yang fokusnya justru ke depan gitu ya, kalau yang aku lihat lebih ke depan. Kamu ini memang berawal dengan sesuatu rasa yang, apa ya, yang agak berat gitu ya, di awalnya Oktober, tetapi kalau yang aku lihat, semakin hari semakin kamu mulai tenang, semakin kamu bisa fokus, semakin kamu bisa, melihat dengan jelas dan berpikir dengan jelas apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Kalau kamu masih belum yakin untuk memutuskan sesuatu, pikirkan dan beri waktu dan ruang kepada diri kamu, tapi jangan lupa untuk ini. Karena kadang-kadang kita, ngebiarin dan memberi waktu kayak lagi liburan gitu ya, sehingga kadang-kadang mungkin ada kesempatan yang datang, ada opportunity, ada hal-hal yang bisa kita pergunakan untuk memperbaiki atau menjadi solusi dalam keadaan dan situasi kita, itu kita jadi miss gitu ya. Jadi tetap fokus, untuk
mencari jalan keluarnya dan untuk lebih baik ke depannya. Oke, ini adalah pembacaan untuk general ya. Kita masuk ke cinta asmara. Cinta asmara untuk Aries. Cuman tadi pas aku lagi abis shuffle ya, aku biasanya lihat bawah kartunya dan challenge-nya tadi gitu ya. Aku melihat buat beberapa dari kamu, mungkin kamu atau orang yang dealing dengan kamu just walking away gitu ya, maksudnya baru meninggalkan hubungan ini dan masih masih apa ya, masih nggak karu-karuan lah, masih sedih, masih berantakan gitu loh perasaannya. Tapi kita lihat ya pembacaan tarotnya, atau ini adalah kamu apa ya, merasa ada sesuatu yang mengecewakan dan kamu ingin untuk beranjak pergi gitu ya, kayak apalagi yang gue pertahanin di sini gitu, kayak rasanya tuh kayak seperti itu. King of Swords dalam keadaan terbalik dan The Lover. Oke, kalau King of Swords dalam keadaan terbalik dan The Lover, aku lihat di sini kamu mungkin dalam satu hubungan, tapi mungkin buat beberapa dari kamu ini tidak ada komunikasi, ada masalah komunikasi, tidak mau bicara, tidak mau jujur, ya, dan punya kecenderungan untuk mengabaikan masalah. Cuman buat beberapa dari kamu, ini ada seseorang yang mempunyai pilihan. Cuman kayak rasanya udah apa ya, udah pusing gitu loh, udah mumet. Tapi yang ngeblocking itu masalah komitmen gitu ya, hubungan, status. Mungkin buat beberapa dari kamu sudah menikah ya, dan tidak semudah itu untuk pisah begitu saja. Komitmen kamu mungkin dengan diri kamu juga gitu ya terhadap hubungan ini, ataupun karena ada anak, karena ada keluarga dan lain sebagainya. Tapi buat beberapa ini adalah masalah pilihan. Tapi kamunya tuh kayak bingung, gimana ya gua harus melewati ini. Gua pengen punya pilihan ini. Maksudnya gue tuh pengen milih, misalnya ada 2 pilihan. Gue pengen milih yang ini, tapi gimana ya caranya supaya semua bisa berjalan dengan mulus gitu loh. Tapi di mana-mana ya, kadang-kadang dilihat gue nggak mau melukai yang namanya hubungan begini gitu ya. Kan antara 2 orang. Sesuatu terjadi ya bisa melukai 2 pihak gitu. Dan nggak ada pihak yang tidak terluka lah saat kamu misalnya ada orang yang menghadapi pilihan gitu ya. Apa yang dipilih tuh semuanya akan ngerasain sakit. Apalagi kalau misalnya ini sudah masuk ke dalam rumah tangga, apalagi udah punya anak gitu ya buat beberapa dari kamu. Oke, Nine of Swords dalam keadaan terbalik dan Six of Cups dalam keadaan tegap ya. Aku ngelihat di sini ada seseorang dan ini ada sangkut pautnya dengan masa lalu. Ini bisa mengenai seseorang dari masa lalu yang hadir kembali, ataupun ada kebiasaan-kebiasaan dari masa lalu yang dilakukan kembali ya. Dan ini misalnya dulu udah punya deal nih gitu. Gua nggak lagi deh misalnya dulunya suka mabok-mabokan atau suka judi, atau ada kebiasaan-kebiasaan ataupun ketergantungan-ketergantungan gitu ya yang tidak disukai pasangannya yang kemudian dilakukan. Nah, di sini kalau yang aku lihat kenapa ini bisa datang lagi, karena berusaha untuk lari dari masalah. Ada orang yang kemudian kembali lagi ke apa yang dia sudah cut off dari masa lalunya gitu ya.
dikarenakan dia lagi punya masalah dan dia banyak pusing dan dia punya kecemasan dan lain sebagainya ya. Tapi dia nggak mau menghadapi, juga tidak mau menyelesaikan, juga tidak mau ngeberesin dan memperbaiki, eee, jadinya dia mencari jalan pintas, yaitu lari dari masalah. Misalnya, eee, mungkin nongkrong-nongkrong dengan temannya yang mungkin, lingkungan itu tidak sehat untuk dia karena membawa pengaruh-pengaruh yang kurang baik gitu ya. Tapi di saat itu lagi pusing apa-apa, ya untuk hiburan, ya senang-senang dari awal, bisa direm bisa direm, akhirnya kebablasan gitu. Kalau yang aku lihat seperti itu. Dan mungkin juga ada kebiasaan-kebiasaan lain ya, mungkin dari sikapnya, dari caranya gitu yang kok kayaknya dia balik lagi sih kayak dia yang dulu gitu loh. Kan ini udah bener, udah baik, udah apa yang dijalanin udah mulai sehat gitu ya, untuk hubungan ini, untuk satu sama lain. Tapi ingat, kalau orang berubah hanya karena misalnya, hubungannya, tuntutan pasangannya, mungkin juga menikah, mungkin juga anak gitu ya, tetapi bukan dari dirinya sendiri. Yang ada itu nggak akan ya ada, tapi seringkali itu sangat lemah. Maksudnya apa? Satu saat dia kena satu masalah, satu saat dia kena satu trigger yang bisa men-trigger itu, kebiasaan-kebiasaan itu, atau hal-hal yang dari masa lalu itu, dia muncul lagi gitu ya, itu, mmm, mudah sekali dan punya kecenderungan gua kan karena apa, kalau sesuatu itu datang, perubahan itu datang dari maunya si orangnya sendiri, dia pasti gampang gitu loh, maksudnya, bukannya gampang ya, nggak ada yang gampang sih, tapi maksudnya gini, dia akan lebih kuat, walaupun lagi punya masalah, walaupun lagi males, walaupun lagi ada hal-hal yang, godaan-godaan yang bikin dia untuk kembali lagi kebiasaan-kebiasaan yang dulu gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang lalu. Tapi saat itu ada datang dari dia, itu lebih kuat jagaannya dibanding dia melakukan ini untuk orang lain, untuk hal lain, gitu loh. Makanya kadang-kadang ada orang, "Oh, dia nih masih suka main-main, dia nih masih suka, eee, ceplak sana ceplok sini," gitu ya. Dia masih suka, minum, dia masih suka party, masih suka judi, masih suka apalah segala macem gitu ya. Ya udah deh cepetan nikah deh. Ini banyak sekali orang-orang sekarang dan berakhirnya ya begitu. Terus habis itu marah gitu ya, marah menuntut, "Kamu kan udah janji, kamu kan gimana sih kita udah menikah, kita udah punya anak dan lain sebagainya." Nggak ada yang bisa ngejamin itu selain orang itu sendiri. Jadi kalau misalnya, apa ya, jangan jadikan itu sebagai jalan keluar pintas, termasuk itu gitu, termasuk si pasangannya ini. Dan kadang-kadang kita nggak terima ya, oh kita cemplungin aja ke masalah agama, kita cemplungin aja ke ini loh, orangnya, mau atau tidak, gitu. Nggak usah deh masalah yang kayak begitu. Ini contoh misalnya orang merubah dietnya, diet itu kan cara pola makan gitu ya. Misalnya tadinya, oh udah harus nih nggak boleh ngurang-ngurangin misalnya minyak atau misalnya ngurang-ngurangin dairy, ataupun tepung-tepungan dan lain sebagainya. Ini contoh kecil aja. Kalau bukan dari dia yang, "Oh iya ya gue sadar ini tidak baik untuk diri gue nggak cocok dengan cara makan yang seperti ini dan gue sudah, kapok dan gue pengen merubahnya." Itu datang dari dirinya sendiri, dia akan punya rem yang pakem. Tapi kalau ini disuruh dicerewetin sama orang lain gitu ya, entah sama keluarga, entah sama temen, entah sama pasangannya, "Ayo dong kamu dong, ini dong, itu dong, ini dong, itu dong, kamu harus berubah," dan segala macam. Dia akan ngelakuin gitu ya, dengan berat hati. Tapi saat orang ini nggak ada, remnya dia itu blong. Oh, coba aja cicip, oh coba aja cicip, gitu loh. Dan akhirnya bisa jadi orang yang menyuruh-nyuruh dia itu marah gitu ya, tapi kita
susah juga, nggak bisa karena itu adalah tanggung jawab dan komitmen masing-masing orang terhadap dirinya sendiri. Di hidup ini adalah komitmen masing-masing orang terhadap dirinya sendiri, dan kita, buat aku gitu ya, kurang bijak gitu ya, atau tidak cocok buat aku untuk memaksakan orang untuk berkomitmen dengan hal yang kita komitmen. Aku aja gitu ya, maksudnya walaupun aku menjalani hal yang itu kan komitmen aku sama diriku, tapi aku tidak memaksakan itu untuk suamiku, untuk anak-anakku. Dan misalnya itu bertentangan apa yang mereka lakukan, bukannya tidak sayang. Aku sudah cukup untuk kasih tahu, "Oh, begini-begini," dan aku melakukannya. Kalau mereka tidak mau, ya itu adalah komitmen mereka dengan diri mereka, dan aku pun berkomit dengan diri kita, gitu loh. Nah, kadang-kadang orang menuntut hal tersebut dari orang lain, mengajak orang lain berkomitmen dengan apa yang dia, eee, komitmen komit dengan, ya. Ten of Cup. Ten of Cup ini iya, ini tuh kayak satu janji gitu ya, satu hal yang kayak cuman janji ataupun cuman mimpi gitu loh. Ya, too good to be true. Mungkin apa yang kamu lihat dari, pasangan kamu gitu ya, kamu kamu punya satu cita-cita, harapan, gambaran, impian dengan mereka dan mengharapkan hal tersebut, ya. Cuman apakah yang diimpikan kamu dan impikan mereka, apa yang diinginkan kamu dengan mereka itu sama atau tidak gitu loh. The Tower dalam keadaan terbalik, The Hangman dalam keadaan tegap, ya. Nine of Pentacles dalam keadaan terbalik, Four of Wands dalam keadaan terbalik, The Moon dalam keadaan terbalik, Page of Wands dalam keadaan terbalik juga. Kalau yang aku lihat di sini, kamu masih menggantungkan masalah ini, dan situasi di dalam hubungan kamu pun rasanya masih menggantung. Ya, karena apa? Kalau yang aku lihat ini, masih ingin melihat perkembangannya bagaimana. Kamu mungkin ngerasa bahwa saat ini, situasinya masih berantakan. Keduanya juga mungkin butuh waktu, ya. Butuh waktu karena kalau ketemu kayaknya runyam, dan akhirnya memutuskan untuk kasih ruang dan waktu. Nine of Pentacles. Iya, ini ada satu orang yang demanding gitu ya, banyak menuntut, banyak berusaha, mungkin banyak mengontrol, banyak menuntut, banyak minta, banyak banyak yang membuat situasi dan kondisi di dalam hubungan ini tidak nyaman lagi, merasa tidak sejahtera. Ini bisa buat beberapa dari kamu ada hubungannya dengan masalah, finansial ya, yang menyebabkan banyak hal gitu ya. Finansial itu, masalah ekonomi itu eee, bisa jadi sumber dari penyakit-penyakit di dalam hubungan ya, karena tidak puas, karena tidak cukup, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya jadi suka berantem, jadi suka membandingkan, jadi melihat keluar tuh lebih dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang orang di saat pressing itu dan, dia mungkin mencari kenyamanan itu atau hiburan itu pada pasangannya, tapi pasangannya juga, eee, menambah beban. Nah, itu yang bikin orang jadi mencelat gitu ya. Cuman kamu masih belum mau bertindak, masih masih banyak ngelihat, masih banyak, berpikir gitu ya. Tetapi kamu juga ngerasa kayak digantung, mungkin mereka jadi sibuk sendiri, merekanya malas ngomong, merekanya, jadi nggak kemana-mana gitu ya, dan situasi dan kondisi ini juga jadinya nggak kemana-mana, tapi dengan masalah yang ada.
ngerti nggak? Bukan ya begitu-begitu aja tapi nggak ada masalah, tetapi ini ada masalah yang kayaknya digantungkan begitu saja karena tidak adanya keinginan ataupun, masih enggan untuk ya karena ini kalau yang aku lihat ada orang yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan, ada orang yang masih pengen untuk nahan nih jangan sampai rubuh gitu ya. Cuman di sini kaki-kaki mejanya tuh kalau yang aku lihat udah mulai jeblak-jeblok gitu ya. Kalau nggak cepet dibenerin, dibalut dan di apa ya, diperbaikin, eee, ya bisa makin parah gitu ya dengan segala beban yang bertambah banyak. The Moon card dalam keadaan terbalik ya, kalau yang aku lihat di sini, ini ada ada situasi yang naik ke permukaan ataupun ada sesuatu yang dirahasiakan, ditutupi, ini terbuka, dan makanya ini bisa terjadi. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kadang-kadang saat kita hanya fokus kepada kesalahan ya, kepada masalah, akhirnya kita ngutek di situ aja. Tapi kalau kamu mau melihat jalan keluarnya dan mau, eee, apa ya, sama-sama gitu ya, sama-sama koreksi, sama-sama introspeksi, sama-sama untuk bisa dan mau, kalau misalnya masih mau diperbaikin ya. Karena apa, kalau yang aku lihat dengan Page of Wands di sini, ini keadaan yang stuck ya, yang stuck dan kayak mungkin buat beberapa dari kamu bahkan sampai pisah rumah, atau buat beberapa dari kamu, kamu nggak ngomongan dan kamu, "Kok nggak ada kabar-kabar dari dia? Kok nggak ada berita dari dia?" Gitu loh. Nah, di sini kalau yang aku lihat, eee, perlu keinginan dari dua belah pihak ya, ataupun mungkin dari kamu, kamunya jangan, apa ya, jangan kelelep di dalam emosi kamu, tapi cobalah untuk, bukan berarti tidak merasakan, tetapi bisa mengontrol itu sehingga kamu bisa lebih fokus dan kamu maunya apa gitu loh, maunya apa di dalam, situasi ini gitu loh. Dan itu, eee, bisa membantu kamu gitu untuk melihat solusi apa dan jalan keluar apa dan cara apa yang mungkin bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini gitu. Oke ya, Aries, ini adalah Cinta Asmara pesan-pesannya. Terima kasih, sampai ketemu, namaste.